Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Kiranya damai Natal, sukacita Natal itu terjadi atas hati saya dan saudara setiap hari. Bukan cuman Desember atau tanggal 25 Desember aja. Kok gak ada yang ngomong amin? Yang tadi ngomong luar biasa, siapa yang di sini baca Alkitab ini dengan suara yang jelas, yang keras, coba. Semuanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Siapa yang hari ini tadi ngomong luar biasa, yang tidak berdosa, angkat tangan. Makanya saya ngomong apa? Bertobat itu juga setiap hari. Natal itu setiap hari kita merayakan Natal karena kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia itu setiap hari. Bukan tanggal 25 rame-rame perayaan Natal, tidak. Perayaan itu setiap hari nih. Halo, bukan pesta poranya, tapi hati kita yang bergembira karena Natal itu karena apa? Yesus datang ke dunia. Benar apa enggak? Nih. Loh, kok gak bisa? Dan sebab upah dosa itu ialah apa? Tetapi, loh kok langsung loncat-loncat sendiri nih bagaimana? Loh, balik lagi, balik. Diulangi lagi, iya. Kok loncat-loncat sendiri itu gimana? Otomatis itu ya. Iya. Balik lagi. Di atas itu enggak sama. Saya pakai ini. Sudah. Nah. Sebab upah dosa adalah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang dalam mana? Dalam Yesus Kristus. Makanya kekristenan itu ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saya ditanya, Pastor Khairul gimana kabarnya? Luar biasa kalau aku di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam aku. Di luar Kristus aku pasti binasa. Benar apa enggak? Makanya saya mau jadi orang Kristen, gak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa. Saya punya kaki dua, satu perintah agung, kedua amanat agung. Perintahnya apa? Tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amanat agung apa? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Disertai apa enggak? Keren. Ini upah dosa adalah maut. Kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus, bisa dosa apa enggak? Bisa. Mau dosa, tapi hari itu, saat itu ada roh penolong mau berbuat dosa. Misal contoh, saya ini dulu pemabuk, pencina, pembunuh, wis pokoknya kenakalan dari A sampai Z sampai A. Ketika saya mau berbuat dosa, seketika itu Roh Kudus ingatkan, jangan dosa. Benar apa enggak? Itu yang dinamakan roh penolong. Saya punya iman itu 7. Saya percaya Yesus datang ke dunia lahir ini. Ya, lahir ke dunia. Yang kedua, datang untuk melayani. Yang ketiga, melayani itu menderita. Menderita itu sampai mati. Mati bangkit. Bangkit terangkat. Dan yang ketujuh, saya iman pengharapan kasih saya menunggu. Dia datang kali kedua untuk menjemput saleh-salehnya ini di awan. Kemarin saya mau berangkat ke tempat ini. Saya ke Amerika, tiba-tiba saya pingsan. Tiba-tiba, enggak tahu apa. Tapi ngerti, begitu saya pingsan, istri saya nangis, istri saya telepon Pak Utomo mau gagalin di sini. Saya punya anjing bacon itu kecil, lucu. Tangan saya ini dijilatin. Saya bisa bangun seger. Semua nangis semua. Ngomong begini, waduh. Daddy jangan mati, daddy jangan mati. Anjing saya itu jilatin tangan saya. Semua nangis, saya ngomongin. Jangan nangis, kenapa nangis? Ini tadi daddy sudah enggak ada. Sudah tenang aja, kalau aku enggak ada. Itu aku pulang ke rumah Bapak kok. Lihat seperti bacon ini. Dia tenang jilatin tangan saya dan saya bisa
seger kayak gini. Loh, sampai hari ini saya seger. Tidur saya ini sekarang sampai sekarang kayak tadi malam itu jam 3, jam 4 doa terus gitu. Kalau tinggal di dalam Kristus itu di belakang itu ada namanya Bung Adam yang ketiga. Kemarin ya baru umur 72 kami baptis. Sudah Kristen, hafal firman, semua hafal, ngerti, titik komanya ngerti. Tapi kemarin baru dibaptis, tapi begitu dibaptis dia bekerja sampai 10 jam gak tidur. Kita sampai jam 3, jam 5 gak tidur, dia bekerja sampai malam dan sampai beberapa hari ini gak tidur. Karena apa? Fresh katanya. Ada urapan. Sebab upah dosa adalah maut. Saya dulu bingung kalau cara menghapus dosa. Saya pikir amal soleh, amal jariah, amal ini, itu. Tidak katanya Tuhan Yesus. Gimana caranya masuk surga? Menjadi pengikut Kristus. Karena janji Kristus, di mana aku ada, kamu ada. Keren apa enggak? Kalau keren, boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya dosa itu membuat hubungan manusia dengan Bapa di surga itu putus seperti Adam yang pertama. Adam yang pertama katanya orang yang apa? Ciptain dosa. Itu. Yang Adam kedua penebus dosa, hapus dosa. Adam ketiga bertobat mengaku dosa itu. Iya. Itu. Jadi dosa itu membuat kita hubungan kita putus dengan Bapa di surga. Untuk nyambung gimana? Kita harus ada jembatannya. Benar apa enggak? Kalau saya di agama saya dulu harus masuk ke surga ada jembatan, namanya jembatan apa? Apa? Sirotol Mustaqim. Itu di agama saya dulu. Itu rambut dibelah 7 untuk menuju ke surga. Susah apa enggak? Susah apa enggak? Belajar akrobat mulai kecil enggak bisa masuk itu. Loh ini iya, saya ini bingung caranya untuk masuk surga itu bagaimana. Sampai dulu saya kini penjahat loh. Saya ngomong sama anak buah saya ngomong begini. Bro, ini bentar lagi perang. Nanti kalau aku mati, tolong aku kasih kain kafan yang jelek. Kenapa? Kalau aku nanti ditanya malaikatnya, walakat, masa sudah kamu tanya, lihat ini pakaianku sudah jelek semua, dulu kan pernah mati, kamu lupa. Jadi malaikatnya marah, saya ditendang, terlalu kenceng tendangan malaikat, gak jadi masuk jurang neraka, saya ke surga. Itu saking bingungnya untuk saya itu masuk surga. Tapi hari ini keren. Loh. Next. Ini mungkin tidak nyampe. Mungkin kabelnya. Oke. Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Dikaruniakan. Karunia itu apa? Orang yang tidak layak seperti saya dan saudara dikasih karunia. Benar apa enggak? Dilayakkan. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang cukup percaya. Tidak cukup. Iblis percaya enggak kalau Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Percaya enggak Tuhan Yesus itu firman Allah yang hidup? Percaya. Iblis itu hafal enggak sama firman Tuhan? Ngerti apa enggak? Mengenal apa enggak? Mengenal. Melakukan apa enggak? Berarti kalau orang tahu firman, mengenal firman, hafal firman, tapi tidak melakukan firman berarti tengok kanan kirimu. Benar apa enggak? Loh ini benar. Makanya kekristenan itu pagi hari ini saya ajak ngaji Anda. Ngaji bersama Khairul Anwar. Ngaji itu apa artinya? Ngaji itu mengenal, membedah. Bukan ngaji hafalan, ngaji perilaku. Lakunya siapa? Yesus. Lakunya apa? Firman. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Lihat. Makanya jangan jadi orang Kristen cuman kulit aja. Kulit, daging, tulang, sumsum, darah menyatu. Tidak cukup percaya.
harus melakukan firman. Kalau orang sudah diselamatkan, firman Tuhan mengatakan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan Banyak enggak orang sekarang leha-leha jadi orang Kristen? Orang Kristen banyak saya jumpain sekarang di zona nyaman. Apalagi di Amerika. Ini beda loh Amerika sama Amerika. Di Amerika, iya. Kalau di Amerika orangnya sudah hartanya sudah banyak, hidupnya enak, mewah, ke gereja males, nonton aja di TV. Bener apa enggak? Lihat gereja ini bagus, soundnya enak, tempatnya enak. Sebanyak saya jumpain di gereja Amerika banyak kosong. Padahal orang Indonesia banyak. Pak, dia bukan orang Kristen. Kalau dia bukan orang Kristen, injili dia. Anda diselamatkan pergi untuk menyelamatkan, dipulihkan pergi untuk memulihkan, diberkati untuk pergi untuk menjadi saluran berkat. Jangan holit-holit. You understand holit? Apa itu? Saya kan orang Batak. Di sini kan nggak ada orang Batak loh. Nggak ada. Di sini orang apa? Philadelphia. Oh, saya ngomong orang Batak itu saya di Indonesia. Di sini orang Philadelphia. Makanya saya ini bangga jadi orang Batak karena saya itu diulosi di sana, dikasih marga, wah dikasih ikan arsik, wah diupacarai dalam nama Yesus, nama saya dikasih marga Khairul Anwar Sinaga Bonar nomor 16 tiang di Tonga. Haleluya. Ya toh? Tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Banyak orang yang tidak takut sudah diselamatkan, apalagi sekarang banyak seminar-seminar. Sekali diselamatkan, pleketek, malaikat ngomong kayak gitu. Nggak bisa, wong ini firman kok mau disangkal. Filipi 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Sampai kapan? Sampai until death. Katanya orang Malang. Until death. Ini. Gimana Pak caranya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Ini rumusnya. Ini saya kesini bawa tesnya orang Kristen. Angkat tangan. Di sini yang orang Kristen angkat tangan. Oh yang nggak angkat tangan berarti orang beragama Kristen. Nah, takut toh. Nah ini loh imannya orang Kristen masih takut. Ini jangan pernah bimbang dan jangan pernah ragu sama Yesus. Ya toh. Anda bimbang, ragu-ragu, suam-suam kuku, Anda akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihkan dari siapa? Si jahat. Kekristenan itu bukan pergumulan. Siapa yang di sini punya pergumulan? Angkat tangan. Sekarang tutup, jangan ngomong pergumulan. Pergumulan saya kemarin yang dari Denver itu ada gunung salju itu. Iya, kalau gelundung-gelundung saljunya tambah besar. Apa? Bergelundung, bergumul. Tambah lama tambah besar. Benar apa enggak? Enak mana? Diganti, saya dikasih hikmat. Diganti proses. Kita ini diproses. Enak mana? Pergumulan ini Anda melepaskan diri sendiri aja repot. Kalau proses, ada yang memproses. Sang penjunan kita. Kita ini tanah liatnya. Siapa ya? Yesus. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Bukan rancanganku, bukanlah rancanganmu. Benar apa enggak? Makanya manusia boleh mereka kejahatan, tapi Bapakku di surga merencanakan apa? Damai sejahtera, sukacita dan hidup kekal bersama Dia. Iya, diproses. Supaya mau diproses bagaimana? Banyak orang tadi yang ngomong apa? Upah dosa adalah untuk menghapus dosa bagaimana caranya? Mati. Menghapus dosa mati dulu toh. Iya, mati yang bagaimana? Ini lahir dengan ketaatan kita. Ini orang Kristen itu harus taat. Mau mati? Siapa yang di sini mau mati angkat tangan? Hari ini angkat tangan. Yang tadi ngomong luar biasa angkat tangan. Ayo coba angkat tangan. Gak mau mati? Hah? Jangan Pak. Harus. Ini jam saya cepetin 1 jam. Saya pindah ke sini saya cepetin 1 jam. Supaya apa? Saya berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai nanti ketika saya dipanggil saya tidak siap. Siap enggak siap? Orang Kristen harus siap. Benar apa enggak?
Dan saya belajar banyak di Alkitab saya ini. Yesus ngomong sama murid-muridnya, murid, tungguin sebentar ya, aku tak doa ke Bapa yang mau ditangkap. Balik muridnya ngapain? Di sini banyak nggak orang Kristen yang pingsan, bukan tidur, pingsan, bener bener? Ini saya kesini bawa tesnya orang Kristen, bener nggak Anda orang Kristen? Bukan darah tinggi, stroke apa itu, diabetes ada tesnya, ini tesnya orang Kristen. Tahu taat, yang saya tulis merah besar ini saya harus mengalami dulu baru saya sampaikan ke Anda. Tahu taat? Siapa yang tahu taat? Angkat tangan. Nanti saya kasih kaos. Oh iya, kaosnya keren, mana Bu? Itu lah, itu. Saya bawa, bukan aku milih Yesus lagi. Sekarang kaosnya saya bawa lagi, itu Mesias Jesus David Son. Tapi ini tadi saya ketinggalan karena keburu-buru. Nah, kalau nanti Anda mau minta kaos itu boleh kalau nggak malu. Apa? Boleh minta kaos kalau nggak malu ya. Enggak, itu saya bawa itu karena anak-anak rohani saya sekarang ada yang operasi, sekarang datang lagi dari Jakarta, dia hamil, sekarang baru di rumah, anak-anak rohani, jadi hamil yang terlantar, lakinya nggak tanggung jawab. Saya nggak buka gereja, saya buka yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Dari yang kami bina itu anak-anak rohani yang bejat-bejat, mantan pembunuh, penjina, pemabuk, itu kami kumpulkan di rumah. Dan kami tidak pernah minta sumbangan kemana-mana dan tidak pernah minta proposal. Murni proposal saya dari sana. Dan kemarin kalau berasnya habis itu saya ngomong gini, Pi berasnya habis. Oh iya, Bapak berasnya habis anak-anak. Saya punya Bapak yang dahsyat, yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang dari Taiwan, orang ini bukan orang Kristen, namanya Bu Nur Aini kan. Kalau Bu Nur Aini kan bukan orang Kristen. Malam itu jam 11 malam ketok rumahnya di Turen kan. Habis gitu malam-malam saya dikirimi beras 5 kintal, Indomie 5 bal, minyak 5 bal, telurnya 2 pak. Yesus itu luar biasa. Kalau saya orang memikirkan perkara-perkaranya orang, Yesus memikirkan perkara-perkaraku. Makanya sekarang itu saya awet muda. Kalau mikirin duit aja, waduh gak karu-karuan, bener apa enggak? Iya, tapi kalau saya memikirkan perkara-perkara di atas, yang di atas memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Itu. Makanya saya bawa kaos itu. Mana-mana saya bawa kaos itu. Taat, tahu taat? Ada yang tahu tadi? Siapa yang angkat tangan tadi? Taat tadi? Loh, enggak ada. Taat itu artinya tidak ada alasan titik. Apa? Katakan kiri kanan. Tidak ada alasan. Sudah, gak usah tidak ada alasan titik. Dan untuk menuju ke surga itu menjadi pengikut Kristus. Yesus aja mau dibaptis. Benar apa enggak? Memberi contoh dibaptis. Datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Tapi Yohanes mengatakan, jangan, aku tidak layak. Yesus ngomong apa? Biarlah hal ini terjadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menggenapkan. Banyak orang yang ngaku Kristen tapi dibaptisnya bukan karena bertobat. Dibaptis karena nikah. Dibaptis karena ikut-ikutan. Bener apa enggak? Di rumah saya setiap Rabu banyak tamu. Pak, saya Kristen mulai kecil. Tapi saya bisa disantet. Pak, saya Kristen sekarang saya sakit. Pak, saya Kristen ditinggal suami saya selingkuh. Pak, saya Kristen ditinggal istri saya selingkuh. Pak, saya Kristen anak saya begini begitu. Banyak masalahnya. Supaya apa? Mereka yang berdosa balik bertobat. Dibaptis itu karena bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Siapa yang di sini belum dibaptis? Angkat tangan. Saya baptis nanti. Ini serius. Harus dibaptis. Untuk menuju surga, langkah pertama dasarnya bertobat lalu dibaptis. Baptis itu dari kata aslinya baptiso yang artinya dicelupin, ditenggelamkan, lahir baru seperti Yesus ini lahir baru, dikuduskan. Barang siapa yang lahir dari air dan roh, dia akan melihat surga. Kalau tidak akan melihat surga. Melihat loh, apalagi masuk. Benar apa enggak? Ini kelahiran baru ini penting. Natal itu penting.
Bertobat setiap hari itu penting. Lahir baru lalu bertobat. Orang Kristen harus mengalami 3 baptisan. Yang pertama baptisan air, kedua baptisan roh, ketiga baptisan api. Baptisan air kayak Bung Adam itu, langsung baptisan roh. Wah, suka ibadah. Loh kok gak bisa? Sorry. Oh kurang. Ya kurang deket ini kayaknya. Oh, suka ibadah. 1 tahun ibadah minggu berapa kali? Satu tahun berapa? 52. Siapa yang tadi ngomong luar biasa? 52 minggu yang tidak pernah absen ibadahnya. Angkat tangan. Gitu kok ngomong luar biasa. Yang luar biasa itu Yesus. Makanya jangan sombong. Saya katakan sombong. Jangan. Ya, kalau hidupmu tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kamu, itu keren. Itu keren. Ibadah 1 tahun 52 minggu aja absen kok. Banyak aja alasan. Pak kerja. Yang saya tulis merah itu apa? Apa artinya? Katakan kiri kananmu, ngerti enggak kamu? Ini yang harus saya alami. Ini saya bagikan ke Anda. Saya diselamatkan, punya visi misi, diselamatkan, pergi untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Saya kesini ke Amerika kemarin dibayar sendiri. Kalau tahun ini saya dibayarin gereja kemarin, haleluya. Terus Sabtu sampai Minggu nginepin di hotel gereja yang bayar. Senin sampai Jumat bayar sendiri. Loh iya karena melayani itu berkorban. Ini Yesus itu datang ke dunia melayani untuk berkorban, menderita sampai kapan? Sampai mati ini. Suka ibadah. Habis suka ibadah 52 minggu suka dimuridkan, suka baca Alkitab. Siapa yang di sini sudah baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Mengheningkan cipta mulai. Iya tuh. Iya. Baca Alkitab aja. Kalau baca Alkitab, Pak saya kalau baca Alkitab ngantuk, itu salah baptisanmu. Ini salah baptisannya, iya. Kalau baca Alkitab pada mulanya adalah firman adalah ngantuk. Lah dipikir firman itu kayak firman CTM apa tidur aja. Tapi kalau main TikTok, main IG, pokok media sosial, ibu-ibu malam-malam saya lihat teman-teman saya lipstiknya merah. Wah, jam 2 nyanyi-nyanyi. Lah suaminya kok gak dikeloni gitu loh. Tapi jam 2, Bu kok belum tidur? Iya Pak, gak bisa tidur mainan TikTok. Ya baca firman Pak. Bener apa enggak? Lah iya ngaku Kristen tapi gak pernah baca firman. Lihat ini loh. Anda ada di mana sekarang? 1, 2, 3. Habis dibaptis dengan baptisan air, bertobat, lahir baru, suka ibadah, baca firman, itu dibaptis dengan baptisan roh. Yang ketiga, yang keempat, punya hati Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Kekristenan bukan bos tapi jongos. You understand jongos? Apa? Keset. Keset itu tulisannya apa? Welcome. Saya nggak bisa ngomong welcome. Apa? Welcome? Karena kita sudah ditebus dengan lunas, harga dibayar. Suka-suka Makanya tadi pemain musiknya mau tak ajak nyanyi lagu ini. Karena hidupku telah ditebus. Sekarang hidupku milikku lagi. Terus? Apapun yang Tuhan kau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Terus, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-suka siapa?
Iya, ketika saya bertobat, saya disuruh ke Malang jualan bakso sama Tuhan Yesus. Ya suka-sukanya. Menjadi pengikut Kristus itu sangkal diri, pikul salib setiap hari. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Nanti yang berat tak baptis lagi. Enggak ada. Pikul aku yang kupasang, bebanku ya apa? Ringan apa? Berat. Kalau bersama Yesus itu bahkan kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Lihat. Punya hati melayani. Ketika punya hati melayani, kita ini dibaptis dengan baptisan api. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ketika melayani kita bergereja satu dengan yang lain. Baptisan api. Tuhan Yesus, Roh Kudus, iblis bisa memakai orang paling terdekat, paling jengkelin. Suamimu, istrimu, anakmu, hoping siang homu, rekanmu, sahabatmu, rekan sepelayanan bisa jengkelin. Hati-hati, kalau sudah itu Anda sudah dibaptis dengan baptisan api. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan Kalau sudah melayani jangan kabur-kabur dari pelayanan. Gak enak di gereja ini, pindah di gereja itu gara-gara WL-nya tadi aku keliru sedikit aja aku dimarahin, aku telat aja aku nggak dijadwal, wes aku pindah gereja. Di sana pun seperti itu, karena proses di mana belum selesai, prosesmu itu masih menanti. Harus taat dan nggak boleh pindah-pindah gereja. Tetap di situ, berdoalah untuk gereja itu, gerejalah untuk negara itu, tempat itu, kota itu di mana kamu buang. Karena kesejahteraan gereja itu, tempat itu, kota itu, negara itu kesejahteraanmu juga. Jangan pernah pindah-pindah, di proses itu sakit. Setelah Anda dibaptis ini melayani, wah saya pernah khotbah begini sama istri saya. Wah saya khotbah tentang kasih keluarga, gak taunya tadi malam saya tengkar. Sama istri saya cuman gini, saya khotbah. Gitu pura-pura ngatur, gitu saya perasaan di mimbar. Waduh, itu makanya. Iya tuh, orang paling terdekat dipakai Tuhan untuk apa? Menguji. Untuk menguji hati kita, taat apa enggak? Masa kalau sudah nikah mau tuker tambah? Kan enggak bisa toh? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Orang paling terdekat anakmu bisa jengkelin, istrimu bisa jengkelin, pendetamu bisa jengkelin, semua rekan-rekanmu hoping siang bisa. Itu tandanya Anda dibaptis dengan baptisan api. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Wah, suamiku cerewet sekarang, habis melayani cerewet, istriku cerewet. Wah, memang. Jangan nanti dibaptis cuma mulutnya aja, enggak, itu proses. Kalau Anda taat, itu cepat selesai. Iya toh? Kalau Anda sudah dibaptis dengan baptisan api, sudah melayani baptis dengan baptisan api kayak Yesus itu, lihat, melayani itu menderita. Yesus melayani menderita Pak. Melayani itu jadikan hobi. Saya ini menjadikan hobi, pelayanan menjadi hobi. Bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan saya dapat terima, tapi kalau hobi, saya dulu hobi motocross. Saya beli sepeda motocross, harganya berapa? 100 juta misalnya, trail. Modifikasi 300. Hadiahnya berapa? Juara 1, 5 juta. Taruhannya nyawa, hotel bayar sendiri, perjalanan tol bayar sendiri. Benar apa enggak? Seperti ini sekarang saya melayani. Berangkat kemana-mana, ya, ke pedalaman kemana biaya sendiri. PK-nya berapa? Singkong. Loh iya. Tapi PK-nya apa? Saya punya damai sejahtera, sukacita. Iya toh? Nanti kemenangan itu terakhir kalau kita melayani. Setia, karena kita melayani bukan melayani manusia, melayani raja segala, raja damai. Setelah melayani itu mempersembahkan hidup. Katakan kiri kananmu, melayani itu mempersembahkan hidup. Mempersembahkan hidup, bukan melayani itu digawe gang doan. Coy Yesu, bukan. Melayani itu mempersembahkan hidup, karena Yesus sudah mempersembahkan hidupnya sampai mati dan dia di kayu salib ngomong apa? Sudah selesai. Sudah selesai.
Wah, saya melayani, mempersembahkan hidup ini. Ya, ini istri saya tadi pagi telepon, yang ini ada lagi anak yang hamil 4 bulan, dia sekarang di sini. Ini harus bagaimana? Ya udah, dirawat aja anaknya supaya sampai lahir. Ini orang tuanya begini-begini, udah. Kalau gereja nggak mau, orang nggak mau, aku mau. Karena apa? Yesus itu lihat saya mau, masih bejatan aku daripada anak-anak itu. Yesus mau. Makanya kalau saya menolak itu, katanya di firman Tuhan ngomong apa? Ketika aku orang asing kamu memberi tumpangan, ketika aku lapar kamu memberi aku apa? Ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku sakit, ketika aku terpenjara, barang siapa yang melakukan dari salah satu hal yang terhina bagi orang ini, dia melakukan untuk siapa? Yesus. Makanya saya punya gedung gereja, saya bergerak di situ juga ada ibadah, tapi kami nggak ada apa persembahan. Yang kami bina anak-anak seperti itu. Kemarin dari Singapura juga gitu, Pak, ini ada orang yang habis dibaptis, terus habis gitu orangnya sama keluarganya diusir. Di tempat Bapak masih ada kamar, ada. Kami ada di satu ada 22 kamar, yang di satu itu ada 7 kamar. Kami menyediakan itu untuk orang-orang yang tidak punya dan hamba-hamba Tuhan yang tidak punya rumah, sampai dia nggak kontrak, sampai punya rumah nabung nanti bisa sendiri. Dan kami lagi bangun itu semua. Mempersembahkan hidup total. Jadi nanti kalau saya itu mati sudah ninggalin semuanya, enteng saya. Saya ngajari anak-anak saya, nak, Daddy nggak ngajarin kamu harta ini semua punyanya Tuhan Yesus, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Udah nak, aku cuma memberikan firman Tuhan ini. Bumi langit akan lenyap, tapi firman Tuhan ini kekal selama-lamanya. Dan kamu kalau pakai firman ini terus, hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, berkat dan mujizat diperintahkan mengikutimu. Amin. Ini. Kalau sudah mempersembahkan hidup, kita jadi orang Kristen, saya jadi orang Kristen itu enak. Kita punya paspor, punya visa. Namamu tercatat di kitab apa yang kita lakukan itu dicatat loh. Dicatat loh. Kalau sudah punya paspor, punya visa, masuk ke Amerika enak apa enggak? Enak apa enggak? 5 tahun ya saya. Coba Anda sekarang di mana ini? Coba Anda yang di mana sekarang? Renungkan. Coba renungkan. Anda ada yang di mana? Di foto boleh. Nanti kalau ini saya bahas ayat-ayatnya, biasanya saya kalau khotbah ini seminar 5 jam. Karena apa? Saya diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Saya dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Saya diberkati untuk menjadi saluran berkat orang lain. Makanya saya nggak boleh holit. Nggak boleh pelit ini. Anda ada di mana? Coba Anda di mana? Apa Anda melayani itu benar-benar melayani? Melayani karena Tuhan atau melayani karena Pak Ferry? Atau melayani karena supaya dilihat orang? Coba dilihat itu. Coba renungkan itu. Anda ada di mana? Yang tahu isi hati Anda. Anda sudah dibaptis, kalau Anda belum dibaptis, segeralah dibaptis. Ini serius, daripada Anda nanti ditegur. Anakku yang kukasih, kutegur dan ku hajar. Ditegur gak bisa diajar, kalau diajar itu sakit. Baptis itu dari kata aslinya apa tadi? Baptiso, yang artinya apa? Dicelupin, ditenggelamkan, dikubur dalam kematian Kristus dan bangkit bersama Kristus dan hidup bersama Kristus. Coba renungkan, kalau nama Anda nggak tercatat di kitab kehidupan, bisa nggak masuk surga? Ini yang saya ngomong ya, Siratal Mustaqim 7 menuju surga, ini saya nemuin. Bukan secara kebetulan saya nemu ini. Saya dikasih hikmat, makanya saya jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Milikin rasa jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Kalau jatuh cinta, hujan, salju, badai gini suruh jemput, datang apa enggak kalau kita jatuh cinta? Datang apa enggak? Terus kalau jatuh cinta, seakan-akan dunia ini milik kita? Milik kita? Lah iya memang benar, kita nanti ke surga itu milik kita berdua.
Enggak rombongan masuk surga itu, pribadi lepas. Pribadi miliki rasa jatuh cinta. Kalau jatuh cinta bahkan maaf kotoran kucing rasa. Saya enggak pernah. Saya enggak pernah. Walaupun dulu mantan istri saya 13 sebejat-bejat saya tidak pernah jatuh cinta sampai makan kotoran kucing rasa coklat. Iya toh? Iya. Makanya kalau Anda jatuh cinta sama manusia aja kotoran kucing rasa coklat sekarang lebih lagi milikin rasa jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Kalau jatuh cinta nyawanya itu pun diberikan. Ayo hari ini siapa yang mau mati bagi Kristus angkat tangan. Belum Pak, Anda belum siapa. Nanti kalau belum dibaptis, belum siapa. Saya yakin nanti kalau Anda dibaptis menjadi orang Kristen yang militan, yang radikal. Karena ini nanti jatuh. Kalau namanya enggak tercatat. Kalau habis dibaptis lagunya apa? Namamu apa? Ya Pak? Lagu Pentakosta dulu apa? Apa? Lah iya, namun sudah dicatat ya. Setelah dicatat, semua kita ini camat. You understand camat? Calon mati. Loh, ini serius calon mati. Camat itu calon. Ayo siapa yang hari ini siap mati untuk Tuhan Yesus? Ini mau gak mau orang Kristen ini. Kalau mati, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Iya toh? Karena dia yang mempunyai kerajaan. Nah, kalau namamu tercatat di surga, next. Ini. Menjadi coba kalau Anda gak jatuh cinta, bisa gak jadi mempelai? Kalau Anda dijodohkan, enak apa enggak? Ayo, ini Anda di mana? Ayo, Anda ada di mana? Ayo, Anda di mana ini? Renungkan sejenak. Ku renungkan firman-Mu apa? Terus? Terus? Ayo, mana pemusik ini? Pemusiknya mana? Pemusik lah, ini yang saya itu biasanya ya kayak gini. Pemusik ya, seakan-akan melayani itu. Oh, aku sudah melayani. Itu ada kesombongan. Makanya lihat pemain puji-pujian, singer yang di altar. Maaf, jangan pernah sombong. Maaf. Makanya saya selalu muji anak-anak yang singer apa itu harus di sana terus. Dengerin firman. Jangan habis pelayanan, makan, duduk di sana ngobrol seenaknya main HP. Maaf. Saya memang keras sama anak-anak itu. Supaya apa? Jangan kita melayani, kita sudah melayani. Bapak, aku sudah melayani demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu, udah main ini demi namamu. Tapi kenyataannya apa? Nyala kalian semua pembuat kejahatan dan aku tidak mengenal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Makanya lihat. Sebentar, boleh saya tutup dengan satu kesaksian video? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau enggak boleh, wa akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ada video satu. Video satu tak kirim kemana? WhatsApp. Ya. Enggak, nomor. Sebentar. Nyanyi lagu ini. Ku renungkan firman-Mu siang. Semuanya.
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Untuk menyenangkan siapa? Tujuan hidup kita untuk apa? Ingat, kita diciptakan tujuan hidup kita untuk menyenangkan Dia. Makanya kita harus baca firman, merenungkan firman siang dan malam. Bahkan kita harus melakukan firman itu. Jangan sampai firman itu jatuh di pinggir jalan, semak berduri, bebatuan, sia-sia. Hidup kita ini sia-sia. Makanya Bung Adam ketika ngomong hidup kita ini seperti uap. Sebentar ada, sebentar hilang. Seperti rumput juga. Ya toh? Sebentar kita ini. Maaf, ini tanda akhir zaman itu sudah benar. Saya 2 kali dapat pernyataan begini. Ketika saya khotbah di Surabaya. Saya nginep di apartemen, saya minta yang paling tinggi. Saya berdoa. Habis berdoa itu saya ketiduran. Habis saya ketiduran itu bed saya itu kayak digoyang. Wah, saya pikir gempa, saya di atas sendiri. Sudah, langsung saya ada suara bangun. Itu 2 kali. Bangun. Langsung saya loncat. Iya Bapak. Apa Bapak? Sampaikan kepada jemaatku, kepada umatku. Aku segera datang. Dia ngomong begini, Bapak, aku siap. Kamu sudah siap nak, tapi banyak orang yang belum siap. Saya minta ampun, saya jangan sampai yang 3 kali ngomong aku datang langsung jadi. Tapi saya rindu itu. Makanya di saat Natal ini kita mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus kita nggak ada damai sejahtera. Di luar Yesus kita binasa. Ini yang saya alami. Sudah videonya. Lihat ini. Yang kami gembalakan. Suaranya. Kamu siapa namamu? Renol. Dari mana asalmu? Sorong Kabupaten Tambrau. Oh, Sorong Kabupaten Tambrau. Di sini mau ngapain? Jadi pendeta. Mau jadi pendeta? Ya. Kok belum jadi pendeta, kamu jadi apa? Jadi nakal-nakal, jadi pencuri. Terus? Pencuri. Terus? Peminum, pemabuk. Berapa kali masuk penjara? 4 kali. 4 kali. Oke, sekarang mau baik-baik jadi hamba Tuhan di sini. Iya. Mau siap dididik? Mau. Lihat ini, mau apa enggak? Mau. Katakan, siap mau. Siap mau. Nah, ini. Dari Sorong Papua Barat, Kabupaten Tambrau. Ya, kenapa kamu ada di Kota Malang di sini? Di Yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Ingin berubah menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, kamu jadi hamba setan. Anaknya nakal. Nakal. Mabuk, minum. Terus? Memakai Narkoba. Terus? Keluar penjara. Berapa kali keluar masuk penjara? 5 kali. 5 kali. Oke, sekarang di sini mau taat, mau nurut sama Tuhan Yesus apa sama Pak Khairul? Sama Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus keren. Oke, ya. Ya. Terima kasih. Ini yang namanya Febrisa. Siapa namamu? Samosir. Febri Samosir. Dari mana kamu? Dari Medan, Batak. Dari Batak. Dari Batak. Ah. Kenapa kamu ada di RPN sini, Rumah Pemulihan Nusantara? Pengen belajar. Belajar apa? Belajar menjadi lebih baik. Menjadi baik. Dulu nggak baik. Hah? Dulu nggak baik. Gak baik. Hei, dengar, lihat ini. Dulu nggak baik. Dulu nggak baik. Apa yang nggak kamu lakukan? Apa pernah masuk penjara? Enggak pernah. Terus penjara. apa yang kamu lakukan? Itu jalanin uang. Hah? Jalanin uang. Koperasi. Kooperasi, jalani uang. Terus apa lagi? Narkoba. 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 Ya. Mencuri. Enggak, mencuri enggak. Membunuh. Enggak. Sekarang kepingin jadi hamba Tuhan. Kepengen. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Yang orang lain tidak mau. Mereka tertolak. Masuk keluar, masuk penjara 5 kali. Pelacur, pengamen yang di jalan. Orang nggak mau, saya mau. Saya ikut Yesus modal 100.000 rupiah. Tapi sekarang saya mendapat keselamatan, itu makanya saya punya visi misi yang besar. Saya diselamatkan pergi menyelamatkan. Saya dipulihkan pergi memulihkan. Saya diberkati peduli menjadi saluran berkat. Renungkan. Di Natal ini bukan perayaan euforia. Kemarin anak-anak ini Natal 20 orang di rumah. Dengan sederhana saya ngomong. Natal itu bukan euforia yang hura-hura. Enggak. Natal itu di hatimu. Kamu menemukan damai sejahtera sukacita di hatimu. Yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Anugerah-Mu dan kasih-Mu sungguh melimpah atas kehidupan hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini jatuh di hati mereka yang baik. Dan firman itu mengakar ke dalam dengan kuat. Bertumbuh dengan lebat dan berbuah banyak. Dan buahnya itu banyak orang yang merasakan. Ampuni dosa dan kesalahan anak-anak-Mu. Dan hamba-Mu di tempat ini. Layakkan, sucikan, kuduskan kami semua Bapa. Hamba-Mu dari tempat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang datang dengan sakit penyakit. Engkau boleh angkat tangan. Hari ini Engkau disembuhkan Tuhan Yesus. Hari ini Engkau dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Iman-Mu yang memulihkan, iman-Mu yang menyembuhkan. Hari ini yang Engkau diambang kehancuran yang tidak ada pengharapan. Engkau boleh angkat tangan. Yesuslah sumber pengharapan itu. Yesuslah sumber sukacita itu. Yang engkau jauh dari Tuhan Yesus, engkau boleh angkat tangan. Yang kau punya masalah ekonomi, engkau juga boleh angkat tangan. Apapun masalahmu, hari ini ketika engkau berbeban berat, katanya Yesus, datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan. Hari ini, aku lepaskan salum antara damai sejahtera sukacita. Dan sakit penyakitmu disembuhkan. Kamu dipulihkan. Kamu diberkati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Tapi roh-Mu bekerja dahsyat atas kehidupan anak-anak-Mu. Karena anak-anak-Mu Engkau tidak menginginkan satu orang binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-Mu. Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin.